Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo Sobat Edukasi, berjumpa lagi dengan saya tentunya hanya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi, yaitu dari materi pendidikan kewarganegaraan khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTB sederajat. Pada video kali ini kita akan bahas materi pada bab 5 mengenai hakikat hak asasi manusia. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, pada pembahasan ini yaitu hakikat hak asasi manusia, yang pertama kita akan bahas dari pengertian hak asasi manusia. Semua makhluk Tuhan memiliki hak, namun apakah hak asasi itu? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia mulai dari awal proses penciptaannya. Hak asasi manusia melekat dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dimiliki manusia tanpa melihat perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Karena itu bersifat mendasar atau asasi. Hak asasi harus dipertahankan dengan tidak merugikan hak orang lain, serta tidak menimbulkan gangguan. Seperti pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak dapat terjadi di mana-mana, pada semua manusia termasuk anak-anak. Banyak anak-anak yang dilanggar haknya dengan cara dipaksa bekerja, mengemis, atau mengamen oleh orang dewasa. Kasus kemanusiaan lainnya adalah terjadinya tindakan represif aparat penegak hukum, buruh yang tidak dibayar upahnya, para petani yang diserobot lahan pertaniannya, aktivis yang hilang karena diculik, dan ratusan kasus kemanusiaan lain yang menimpa rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua ada perkembangan hak asasi manusia. Dalam perkembangan sejarah perjuangan hak asasi manusia, Socrates dan Plato dari Yunani kuno dipandang sebagai pelopor dan peletak dasar hak asasi manusia. Dalam pembelajarannya dengan metode dialog, Plato mengajarkan untuk diakui dan ditegakkan hak asasi manusia. Kesadaran akan pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia makin mengemuka ketika para raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pencatatan nilai dan aturan hak asasi manusia dimulai sejak lahirnya Kode Hukum Hammurabi. Kode hukum ini bertujuan untuk membawa keadilan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia, mengalami perjuangan yang sangat panjang. Perkembangan dan perjuangan hak asasi manusia dapat dikaji sebagai berikut ini. Yang pertama ada Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Kemudian ada Petition of Rights tahun 1628 di Inggris. Selanjutnya ada Habeas Corpus Acts tahun 1679 di Inggris. Selanjutnya ada Bill of Rights tahun 1689 di Inggris. Lalu ada Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika Serikat. Kemudian ada Universal Declaration of Human Rights atau UDHR atau piagam PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Magna Carta terlahir dengan dipelopori kaum bangsawan yang memaksa raja mengeluarkan Magna Carta. Magna Carta berisi petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk, larangan penuntutan tanpa bukti-bukti yang sah, larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Kemudian ada Petition of Rights tahun 1628 di Inggris, merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di hadapan parlemen.
Secara umum, petisi ini menuntut hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksa menerima tentara di rumahnya. Kemudian yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Berikutnya ada Habeas Corpus tahun 1679 di Inggris. Merupakan dokumen hukum yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya sebagai berikut ini. Yang pertama, menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam 3 hari setelah penahanan. Kemudian yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Selanjutnya ada Bill of Rights tahun 1689 di Inggris. Dokumen hukum yang ditentangkan oleh Raja William III ini berisikan bahwa Raja William harus mengakui hak-hak parlemen. Hak tersebut adalah pembuatan undang-undang harus dengan persetujuan parlemen. Pemungutan pajak harus dengan persetujuan parlemen, dan parlemen berhak merubah keputusan raja. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian ada Universal Declaration of Human Rights. Perang Dunia Kedua berakhir dengan jatuhnya korban yang sangat banyak. Perang tersebut dimenangkan pihak sekutu yang mengalahkan Jepang, Jerman, dan Italia. Konflik perang dan pembunuhan yang terjadi di Perang Dunia Kedua menyebabkan lahirnya Piagam PBB atau UDHR. Pada piagam ini memuat 30 pasal. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi pekerti dan hendaknya bergaul dengan satu sama dalam persaudaraan. Pasal 30 UDHR dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada hak politik dan yuridis. Yang kedua ada hak atas martabat dan integritas manusia. Yang ketiga ada hak-hak sosial, ekonomi, dan juga budaya. Berikutnya ada macam hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia memiliki banyak bentuk. Beberapa pandangan yang menyebutkan tentang macam-macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, ada Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup. Yang kedua, dari John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia meliputi hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Secara umum, hak asasi manusia diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, ada hak asasi politik atau political rights. Yang ketiga, ada hak asasi ekonomi atau property rights. Dan juga ada hak sosial dan kebudayaan atau social and culture rights. Kemudian ada hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal quality. Berikutnya ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia mutlak untuk dilakukan. Pemahaman yang benar tentang arti dan makna hak asasi manusia merupakan awal dari proses penegakan hak asasi manusia. Apabila semua orang menghargai dan menegakkan hak asasi manusia, maka akan terjadi keserasian dan keseimbangan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat daripada hak asasi manusia. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.